Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainuriza, NPM 192151006. Di sini saya akan memaparkan proposal yang saya buat mengenai pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir logis, matematis, dan gaya belajar siswa. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan peradaban dan kemajuan, serta salah satu hal yang sangat berdampak besar bagi segala segi di kehidupan manusia. Berdasarkan dari proposal yang telah saya lampirkan, kaitan dari model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir logis matematis ini didapatkan dari salah seorang peneliti yang bernama Wahyudi di dalam artikelnya yang berjudul Penerapan Problem-based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Logis dan Sikap Positif Siswa Terhadap Matematika. Hal ini menyatakan hasil penelitiannya bahwa penerapan problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sikap positif siswa terhadap matematika. Peningkatan tersebut diawali dengan peningkatan aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran dengan metode problem-based learning berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh model pembelajaran matematika terhadap pemahaman kemampuan logis matematis dan gaya belajar siswa SMP kelas 7 pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Maka penulis akan membuat sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Model Problem-Based Learning berbasis open-ended terhadap kemampuan logis matematis dan gaya belajar siswa. Lalu yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil yang pertama yaitu bagaimana pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan logis matematis dan juga gaya belajar siswa. Lalu yang kedua yaitu bagaimana cara dalam meningkatkan kemampuan logis matematis dan gaya belajar siswa. Lalu yang ketiga yaitu ada definisi operasional. Berikut beberapa definisi operasional variabel dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu model problem-based learning berbasis open-ended. Model problem-based learning atau PBL ini adalah pembelajaran yang dihasilkan dari suatu proses pemecahan masalah yang kegiatannya memberikan kesempatan pada peserta didik untuk aktif dalam mengatasi masalah belajar dengan kehidupan sehari-hari dalam membentuk pengetahuan lewat interaksi serta dapat mengorganisasi, berencana, dan memutuskan apa yang dipelajari. Menurut Simada, Nuryadi tahun 2014, yang dimaksud dengan pendekatan open-ended adalah pendekatan yang memberikan pengalaman kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan matematika yang baru dengan mengkombinasikan pengetahuan yang dimiliki siswa, keterampilan atau cara berpikir siswa yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu yang kedua ada kemampuan berpikir logis matematis, di mana kemampuan berpikir logis matematis ini adalah kemampuan esensial yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh seseorang untuk menemukan suatu kebenaran atau kesimpulan yang benar, menggunakan aturan, sifat-sifat, atau logika matematika, atau berpikir induktif dan juga deduktif. Lalu yang ketiga yaitu gaya belajar siswa, di mana gaya belajar itu sebagai cara siswa atau seseorang dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses suatu informasi lalu menjadikan siswa itu mengerti suatu informasi yang diterimanya. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian yang diambil yaitu untuk mengetahui pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan juga gaya belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui cara dalam meningkatkan kemampuan berpikir logis matematis dan gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Berikut manfaat dari penelitian ini. Yang pertama ada manfaat teoretis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran matematika mengenai bagaimana pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan gaya belajar siswa. Lalu yang kedua yaitu ada manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk para guru dan juga para calon guru dan juga siswa sebagai alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan dalam meningkatkan kemampuan berpikir logis, matematis, dan gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu landasan teoretis, di mana landasan teoretis itu yang pertama kajian teori. Pada kajian teori ini ada 3 variabel yang akan dibahas. Yang pertama yaitu model problem-based learning berbasis open-ended.
Karakteristik model problem-based learning yaitu pembelajaran yang diarahkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran secara nyata yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran dengan berpikir kritis. Nah, maka karakteristik pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran pada model pembelajaran ini memiliki 3 unsur esensial. Yang pertama yaitu adanya permasalahan, yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, yang ketiga yaitu belajar dalam kelompok kecil berkolaborasi dengan teman lainnya. Lalu selanjutnya, menurut Shimada, yang dimaksud dengan pendekatan open-ended adalah pendekatan yang memberikan pengalaman kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan matematika yang baru dengan mengkombinasikan pengetahuan yang dimiliki siswa, keterampilan, atau cara berpikir siswa yang telah dipelajari sebelumnya. Ada langkah-langkah yang perlu diambil oleh guru dalam pembelajaran open-ended menurut Suherman DKK, yaitu yang pertama, orientasi siswa pada masalah matematika open-ended, yang kedua, mengorganisasikan siswa dalam belajar pemecahan masalah, yang ketiga, membimbing dan juga penyelidikan, lalu yang keempat yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya di depan siswa yang lainnya. Lalu variabel yang kedua yaitu kemampuan berpikir logis matematis, di mana diambil indikator dari menurut Kurniawati DKK, memaparkan bahwa untuk mengukur kemampuan berpikir logis dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator seperti berikut. Lalu yang pertama yaitu mengidentifikasi hubungan antara fakta-fakta yang ada dalam penyelesaian masalah. Lalu yang kedua memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan alasan. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan berdasarkan kesamaan dari dua proses. Nah, indikator yang dilakukan oleh Kurniawati ini hampir sejalan dengan indikator yang dilakukan oleh Siregar. Indikator kemampuan berpikir logis yang dimulai dari mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, hingga membuat kesimpulan. Berdasarkan proposal yang telah saya lampirkan, ada contoh soal yang memuat indikator tersebut, yaitu kebun sayur Pak Joko berbentuk persegi dengan panjang diagonal 4x ditambah 6 dan 2x ditambah 16 meter. Nah, panjang diagonal kebun sayur tersebut adalah caranya yaitu diagonal 1 sama dengan diagonal 2, 4x ditambah 6 sama dengan 2x ditambah 16, menjadi 4x dikurangi 2x sama dengan 16 dikurangi 6. Maka hasilnya 2x sama dengan 10, di mana x sama dengan 10 dibagi 2, maka hasilnya x sama dengan 5. Nah, kemudian substitusi nilai x sama dengan 5 ke salah satu suatu persamaan diagonal. Ke persamaan 4x ditambah 6, maka 4 dikali 5 ditambah 6 sama dengan 26. Jadi, panjang diagonal kebun sayur tersebut adalah 26 meter. Selanjutnya, variabel yang ketiga yaitu gaya belajar siswa. Menurut Nasution dalam Prabasari dan Subowo, gaya belajar peserta didik merupakan cara mereka bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam proses belajar. Nah, menurut S. Superman, gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana seorang menyerap, kemampuan mengatur, dan mengelola informasi. Nah, menurut Deverder dan Hernaki, gaya belajar adalah kombinasi dari cara seorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Nah, dari pernyataan tersebut, maka gaya belajar itu sebagai cara siswa atau seseorang dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses suatu informasi, lalu menjadikan siswa itu mengerti suatu informasi yang diterimanya. Nah, gaya belajar juga diartikan sebagai kombinasi dari bagaimana cara seorang menyerap suatu informasi, mengatur, dan juga mengolah informasi. Dengan kata lain, gaya belajar juga merupakan pendekatan-pendekatan berbeda atau cara-cara belajar yang tentunya siswa menggunakan gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan demikian, gaya belajar merupakan sesuatu yang sangat penting untuk digunakan agar siswa tahu dengan gaya atau cara apa kita bisa mempelajari suatu pelajaran atau menangkap serta menyerap suatu pembelajaran materi dari guru. Nah, selanjutnya yaitu penelitian relevan. Dalam penelitian ini diambil 3 penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Zulfikar dan Mutia Oktariani pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Logical Thinking Peserta Didik pada SMA Negeri 1 Riau, Silip, Kabupaten Bangka. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa kemampuan logical thinking peserta didik di SMA Negeri 1 Riau, Silip, Bangka berada dalam kategori cukup tinggi dengan rata 58,63%.
Nah, lalu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh I. Putu Surya Adiputra dan I. Wayan Gede Wardika pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang membantuan asesmen kinerja terhadap keterampilan berpikir kritis yang ditinjau dari kecerdasan logis matematis mahasiswa. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis mahasiswa yang belajar dengan model PBL ini berbantuan asesmen kinerja lebih baik daripada keterampilan berpikir kritis mahasiswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novi Hartanti pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Logis Matematis dan Kemampuan Berpikir Kritis terhadap Kemampuan Pembacaan Masalah Matematika. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, terdapat simpulan-simpulan bahwa yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan logis matematis dan kemampuan berpikir logis matematika secara bersama-sama terhadap kemampuan pembacaan masalah matematika. Selanjutnya yaitu kerangka teoretis. Menurut Polanczyk pada tahun 2009, kerangka berpikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematika tema yang akan ditulis. Polanczyk menempatkan hal ini untuk kepentingan penelitian, di mana kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep, atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep. Maka, kerangka berpikir merupakan sebuah kausal di antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, untuk lebih lanjutnya, kerangka teoritis terlampir pada proposal yang telah dilampirkan. Selanjutnya yaitu ada hipotesis, di mana menurut Sugiono yang mengartikan bahwa si hipotesis sebagai jawaban sementara yang dibuat berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti. Nah, hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini ada dua, ada hipotesis penelitian dan juga hipotesis statistik. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Nah, manfaat dari adanya pendekatan penelitian ini adalah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, peneliti bisa terbantu atau mempermudah. Nah, menurut V. Wiratna Sujarwani, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain yang kuantifikasi atau pengukuran. Lalu yang kedua yaitu variabel penelitian, di mana variabel penelitian ini ada dua yang digunakan. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, di mana variabel bebas ini menurut Sugiono, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau simbol variabel terikat atau dependent, di mana variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran problem-based learning atau PBL yang berbasis open-ended. Nah, selanjutnya variabel terikat, di mana menurut Nanang Martono, variabel terikat atau dependent merupakan variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, variabel terikat ini dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir logis matematis dan gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel, di mana populasi ini yang merupakan populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Manonjaya, dan yang merupakan sampel dari penelitian ini ada dua kelas dari populasi yang telah dipilih. Nah, selanjutnya yaitu ada desain penelitian, di mana desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian pre-eksperimental, yaitu jenis one group, pre-test, post-test, research design, di mana jenis desain ini adalah mengkombinasikan post-test dan pre-test study dengan mengadakan suatu tes pada suatu kelompok sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam melakukan teknik pengumpulan data, peneliti akan menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua angket atau kuesioner, yang ketiga adalah tes. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian, di mana instrumen penelitiannya ini ada 5. Yang pertama yaitu tes, yang kedua pedoman wawancara, yang ketiga uji validitas instrumen, yang keempat uji reliabilitas, yang kelima tingkat kesukaran. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana dalam penelitian ini teknik
teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan model Miles dan Huberman. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu waktu dan tempat penelitian, di mana penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei tahun 2022 selama 3 minggu atau 3 pertemuan, di mana penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Manojaya di kelas 7. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.